Banyak kelebihan Al-Quran untuk kita. Surah yang paling agung di dalam Al-Quran Suratul Fatihah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran ayat Al-Kursi. Suratul Fatihah kalau boleh saya artikan dialog sama Allah, berdialog dengan Allah. Setiap satu ayat kita baca, Allah jawab kita. Makanya disunnahkan kalau kita baca suratul Fatihah, jangan disambungkan ayatnya. Setiap ayat berhenti. Sebagaimana dijelaskan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza qara'a al-Fatihah kana yufassiruha tafsira. Ketika Rasulullah SAW membaca suratul Fatihah, seperti dia mentafsirkan suratul Fatihah, saking pelan-pelan dan bertahap-tahap membaca ayat-ayatnya suratul Fatihah, menunjukkan beradab sama Allah Subhanahu wa taala, kehormatan karena dia sedang berdialog dengan Allah melalui bacaan suratul Fatihah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis itu hadis qudsi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku telah membagikan salat antaraku dan hambaku, kata Allah, menjadi dua bagian. Dan yang dimaksud kata as-salat di hadis ini adalah suratul Fatihah. Ternyata suratul Fatihah memiliki banyak nama. Disebutkan nama di antara lain Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Salah, As-Syafiyah, Ar-Raqiyah, Al-Waqiyah, menyembuh segala penyakit, melindungi dari segala bahaya, gangguan, godaan, bahkan bisa menjadi ruqyah. Orang yang tidak fahami ruqyah dan sulit mencari orang yang meruqyahi, lebih baik kita ruqyah diri sendiri. Sering orang bertanya, saya tidak faham ayat-ayat ruqyah, cukup dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah sudah mewakili semua ayat-ayat untuk meruqyah diri sendiri, menjadi rutin dibaca. Boleh jadi wirid, setiap hari kita baca Al-Fatihah 10 kali, 20 kali, 100 kali, semampu kita. Jadi wirid, keberkahannya luar biasa. Boleh menjadi doa dalam air minum kita. Setiap meminum air dalam botol atau gelas, kita baca Al-Fatihah, tiup di dalam air, kemudian minum. Itu menjadi obat. Biasakan anak-anak kita minum air yang sudah dibacakan dalamnya suratul Fatihah. Jangan menunggu kiai, ustaz, habib datang untuk membacakan Al-Fatihah dalam air. Kita sendiri belajar. Baca 3 kali boleh, 1 kali boleh, 7 kali boleh. Habis itu tiup dalam air, boleh 3 kali. Kemudian silahkan minum. Kasih kepada anak-anak kita. Al-Fatihah sebagai obat menyembuhkan penyakit kita. Ada yang merasa gesak di hati, merasa stres kepalanya, boleh taruh tangan yang kanan di atas kepala dan baca Al-Fatihah. Di atas dada kita baca Al-Fatihah. Itu sungguh subhanallah, Al-Quran sebenarnya seluruh Al-Quran, seluruh isi Al-Quran itu obat. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Sungguh Al-Quran itu petunjuk dan obat, menyembuhkan penyakit bagi orang-orang yang beriman.
Berarti Al-Quran menyembuh penyakit hanya berlaku bagi orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak berlaku. Dan banyak hadis yang menunjukkan Al-Fatihah itu sebagai ruqyah. Sebagaimana hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an ketika mengobati seorang kepala kampung yang sambat sakit, kemudian dibacakan Al-Fatihah, kemudian faka'annama nashita min iqal, sampai dia sembuh seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Dan mereka mencerita ketika mereka pulang ke Madinah bertemu Rasulullah SAW, mereka mencerita apa yang terjadi bersama orang kampung. Di antaranya kepala kampung yang sedang sakit, dibacakan Al-Fatihah, dia sembuh. Rasulullah SAW bersabda, wa ma yudrika annaha ruqyah, dari mana wahai Abu Musa kamu tahu itu ruqyah? Itu menunjukkan Rasul setuju dengan perilaku Abu Musa Al-Ash'ari. Kembali kepada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis yang qudsi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain, aku telah membagikan salat antaraku dan hambaku. Ini Allah yang sedang bicara di hadis qudsi itu. Berarti salah satu nama suratul Fatihah As-Salah namanya. Kenapa dinamakan As-Salah? Karena tidak sah salat kita tanpa suratul Fatihah. Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain, aku telah membagikan salat itu antaraku dan hambaku dua bagian. Fa idza qara'a abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani abdi, ketika hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah, Allah jawab. Cuba bayangkan jemaah sekalian, setiap satu ayat dari suratul Fatihah kita baca, Allah jawab kita. Makanya layaknya adab yang sempurna, jangan sambungkan suratul Fatihah. Allah jawab, kita hayati jawaban Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Malik yaumiddin, qala Allah athna alayya abdi, hambaku telah memuliakanku. Allah jawab setiap ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab, ini antaraku dan hambaku. Na'budu itu Allah, nasta'in kami memohon pertolongan kepada Allah. Berarti ada dua bagian. Ini antaraku dan hambaku kata Allah. Ini ada bagian untukku, ada bagian untuk hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan terpilih kata nasta'in memang sangat pas. Kenapa tidak terpilih iyyaka na'budu wa iyyaka natawakkal? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasbir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nu'min. Kenapa terpilih kata nasta'in? Karena kita tidak mampu menyempurnakan ibadah sebagai hak Allah tanpa pertolongan dari Allah. Berarti cocok kata nasta'in. Imam Ibnul Qayyim membuat satu buku gara-gara kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukunya 2 jilid, lebih dari 400 halaman, hanya membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madarijus salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah ada dalam bahasa Indonesia. Atau silakan kalau keberatan membeli bukunya, mungkin mahal, bisa anda download di Google, Syekh Google. Buka nama bukunya Madarijus Salikin fi Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Selain buku ini yang sangat bagus yang dimiliki oleh Imam Ibnul Qayyim, buku yang kedua adalah Zadul Ma'ad
Zadul Ma'ad. Kata guru saya, fantasnya dan layaknya setiap orang muslim menyimpan buku ini di samping tidurnya, di tempat tidurnya. Sebelum mau tidur, baca walaupun satu halaman dari buku itu. Kenapa? Karena buku Zadul Ma'ad termasuk buku yang terbagus membahas ibadah-ibadah dan sehari-hari Nabi Muhammad. Dan kita bisa terapkan setiap hari. Ini baca amalannya apa, ini baca amalannya apa, gimana tidurnya Rasul, gimana ibadahnya Rasul, gimana zikirnya Rasul, gimana makanannya Rasul, gimana perginya dan jalannya Rasul. Itu semua dibahas dalam buku itu, Zadul Ma'ad. Silakan buka di Google juga, banyak Syekh Google hebat itu, semua ada. Karya Imam Ibnul Qayyim. Kalau anda bisa beli dua buku ini atau bisa dulu di internet, itu sangat bagus. Sudah ada dalam bahasa Indonesia.